tanah muni, tanah mangke. Nggak ada masa lalu, itu nggak akan ada masa depan. Jangan sampai kita nggak belajar dari masa lalu. Meskipun itu udah lewat terjadi ya, tapi harus ada sesuatu yang dipelajarin gitu. Minimal untuk dipakai di sekarang atau dipikirkan ulang untuk mempersiapkan masa depan. Sekali naskah kuno itu hilang, rusak, baik itu terkena bencana atau diperjualbelikan hilang, maka hilang pula apa yang pernah dulu dipikirkan, dianggap penting oleh nenek moyang kita. Jangan sampai mereka tergoda untuk melepasnya demi alasan komersial saja, demi alasan kepentingan uang saja. Jadi harusnya mereka punya satu itikat yang bulat bahwa ini harus kita selamatkan di dalam negeri. Jadi naskah Nusantara saat ini ada di 2 koleksi besar, satu di lembaga seperti Perpustakaan Nasional, kemudian museum-museum dan berbagai perpustakaan keraton, juga pesantren, tetapi ada juga yang ada di koleksi pribadi. Jadi misalnya berupa warisan atau di masyarakat adat dan sebagainya. Nah, yang ada di lembaga umumnya naskah-naskah kuno Nusantara itu terawat dengan baik, tersimpan dengan baik, tetapi di koleksi-koleksi pribadi umumnya naskah itu tidak dirawat secara baik dan terancam kerusakan. Kami sudah mendata itu dengan Perpustakaan Nasional ya, bahwa itu jumlahnya hanya 30%, tidak lebih dari 30%. Nah, memang naskah-naskah yang disimpan di berbagai negara, misalnya di Belanda, di Jerman, bahkan di Rusia, itu disimpan dengan baik, dengan kondisi perawatan yang baik, dengan standar tertentu yang memang lebih baik ya dibanding kita. Itu harus kita akui dengan jujur juga, termasuk juga SDM. Dan memang biaya perawatan naskah itu luar biasa mahal. Tetapi yang lebih penting, kalaupun naskah-naskah kuno di luar negeri itu mau dikembalikan ke negara kita, apakah lembaga-lembaga di kita siap nggak untuk merawat itu dengan baik, sebaik seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara di Eropa misalnya, yang memang punya anggaran yang cukup untuk itu. Di dalam undang-undang itu disebutkan yang dimaksud naskah kuno adalah dokumen tertulis yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Jadi ditulis, tidak dicetak atau disebarluaskan secara cetak. Tentu saja itu hal-hal yang penting, termasuk yang berkaitan dengan agama, dengan filosofi kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi tentu itu hal yang penting, karena kalau tidak, mengadakan bahannya aja sulit. Jadi ini pasti sesuatu yang penting ketika itu dituliskan. Sebenarnya semua naskah kuno, manuskrip atau artefak yang bernilai budaya tinggi ini bagi saya semuanya istimewa, ya kan? Cuman memang cara mendapatkannya itu aneh-aneh. Istilahnya nggak mau melepas ini hanya karena terpaksa. Umumnya melepasnya karena terpaksa, karena menganggap ini adalah sebagai satu simpenan yang punya nilai spiritual, punya nilai magis tinggi yang dianggap sebagai jimat dan sebagainya. Maklumlah dalam pengertian atau pemikiran orang-orang tradisional, orang kuno kan seperti itu. Dari kecil mungkin sering bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat antik dari orang tua saya. Apalagi terus kemudian bersentuhan dengan Gus Dur, dengan kiai-kiai yang
kiainya juga antik-antik, ada kitab-kitabnya yang juga antik-antik. Itu saya tergerak, tapi begitu dapat, dalam arti itu bukan untuk sekedar memiliki ya, tapi mengamankan, menyelamatkan, melestarikan. Itu ada satu kepuasan batin, ada kepuasan rohani yang luar biasa. Jadi ini kan kekayaan yang maha dahsyat sebenarnya. Dibikin oleh empu-empu, oleh ahli-ahli, oleh maestro pada zamannya untuk menulis kitab itu tulisan tangan loh. Ya kan, apakah itu dalam lontar, pelepah kulit dan yang lain-lain, banyak itu, ada kulit-kulit tertentu dari kulit kayu, kayak di Batak itu kulit kayu itu ditulis juga dengan aksara tangan itu. Tentu saja ini gerakan yang sifatnya pribadi bagi saya. Jadi saya beli dari rezeki saya sisihkan untuk membeli itu dimanapun. Kalau saya ketemu di surau-surau, kemudian ketemu dengan orang yang menawarkan untuk penyelamatan itu, orang yang butuh uang misalnya, ya sudah, daripada ini nanti lari ke luar negeri, lari dari wilayah Nusantara, dari Republik ini, mending kami selamatkan semampu saya. Quran lama dari kertas daluang, ditulis tangan. Ya, sudah jelas dimakan umur toh. Rata-rata umurnya 200 sampai 300 tahun. Dari mana ini Pak asalnya? Kalau ini saya dapat dari Jawa Timur. Masih banyak di kalangan masyarakat tradisional kita, di pesantren-pesantren di daerah, ya, yang disebut sebagai kiai-kiai kampung itu ya, itu bukan bermaksud menjelekkan, tapi lokasinya memang di situ, di pelosok-pelosok. Itu mereka menganggap, termasuk di daerah Madura itu, kitab-kitab ini itu sebagai sesuatu yang ya pokoknya jimat, tidak boleh disentuh sembarangan. Nah padahal ya ada kejadian lucu, ya kan, kita yakinkan ya ini kita tidak menyentuh sembarangan, tidak mau beli, enggak, pokoknya pengen tahu aja koleksinya. Ya ditunjukkan yang sudah kusem itu ya kan, sudah campur dengan tetesan air hujan, ya namanya sudah beratus tahun. Nah, kemudian dicek ada isinya tentang catatan tentang piutang ternyata. Jadi ada yang salah paham, ini kok jadikan jimat. Dalam proses untuk mendapatkan buku-buku itu harus harus penuh dengan kesadaran dan kesabaran. Jadi untuk meyakinkan mereka bahwa ini harus diselamatkan. Ini ilmu keren banget gitu, maksudnya sayang banget udah gitu ngeliat lapangan manuskrip banyak banget yang belum disentuh sama sekali, belum dirawat sama sekali, itu ada banyak banget. Aku langsung mikir gimana caranya ya untuk bisa ngenalin si manuskrip ini. Tapi kalau cuma ngenalin manuskripnya aja itu nggak akan nyampe, karena ya gimana sih nggak bisa baca. Nah itu dia, mindsetnya masih ketika nanti berbondong-bondong anak muda sekarang ingin belajar di filologi atau di manuskrip, mengenal manuskrip atau di benda masa lalu lainnya, tapi generasi tua ini masih berkuasa nih, dan ini masih kolot banget pemikirannya, masih belum bisa diajak kolaborasi dengan gaya anak muda sekarang, si yang senior ini ya, dengan yang dedikasinya untuk penelitian aja. Sebenarnya harus dibangun kayak semacam jembatan itu tadi, jembatan untuk penyampaian ke anak-anak muda ini gimana nih kemasannya. Posisinya aku di sini sebagai preset ya, preset dan untuk menambahkan nilai atau karakter si karakter yang ada dalam game. Misalnya ini kan bentukan dari Mahesa, Maes itu dari Mahesa. Mahesa sendiri itu ada di arca-arca. Misalnya kayak bentuknya kayak gimana, terus ada misalnya kayak ada perhiasannya kayak bagaimana, terus juga ada apakah ada naskah kuna tentang cerita tentang Mahesa ini enggak. Yang gitu-gitu aku riset, dan ini aku senang banget sih dapat wadah di sini gitu. Harus terbuka dan mau kolaborasi sama yang lain. Kalau enggak
ya gitu aja, terpendam ya terpendam, warisan terlupakan ya tetap terlupakan aja, tetap gitu. Maksudnya wacananya masih kayak gitu aja sampai sekarang. Padahal ada beberapa orang yang dedikasi untuk menggali-gali itu, tapi ya ditumpuk di situ aja, tidak diangkat segala macam gitu, tidak diangkat keluar dengan kemasan yang menyenangkan. Jadi Lokapala ini memang game MOBA Indonesia yang mengangkat segala cerita tentang sejarah, mitologi, dan budaya Indonesia. Karena memang untuk sekarang konten untuk menceritakan hal-hal yang seperti itu tuh masih kurang. Dan game ini memang salah satu medium yang tepat untuk kita bisa menggait pemain-pemain atau yang notabene adalah anak muda gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan kembali cerita-cerita yang udah nggak diceritain lagi, budaya-budaya itu, sejarah-sejarah itu, seperti itu. Sebelum Mbak Sinta ini datang, kita memang agak kewalahan karena manpower-nya cukup kurang, dan yang ngerti soal cari data yang benar tuh di mana sih, kita tuh harus ngerujuk di data yang mana sih. Nah itu memang kurang pengetahuan tuh di situ. Nah makanya memutuskan untuk ngajak Mbak Sinta untuk jump in di project ini gitu, karena Mbak Sinta sudah pasti udah tahu lah, udah banyak perpustakaannya lah tentang itu. Nah tinggal kita cari, oke, kita mau angkat karakter ini, apa yang bisa hasil riset apa yang bisa menguatkan pembentukan karakter itu, development karakternya seperti apa. Misalnya kayak kepala ular kobra ini. Nah kalau misalkan kita ke daerah, ada peninggalan di Melayu Kuna yang prasasti tentang kutukan itu disimpannya di Museum Nasional. Prasastinya itu isinya tentang kutukan, dan di atasnya itu ada kepala kobra, ada 7 kepala kobra gitu. Jadi kayak prasasti itu isinya tentang jangan melawan hukum-hukum atau adat-adat atau aturan-aturan yang dibuat raja misalnya, nanti bakal kena kutukan. Nah kalau ini kayak semacam penjaga ya. Ketika Lokapala dengan konsep yang mengangkat sejarah, mitologi, terus juga ada unsur folklore, ada unsur kebudayaannya, dengan berbasiskan data atau sumber-sumber tertulis, manuskrip, prasasti, even folklore, tradisi lisan, itu wah ini sangat menyenangkan banget gitu untuk sebagai sebuah contoh dulu ya, apa yang aku khawatirkan selama ini, bagaimana mencari jembatan dan sebagainya untuk menghubungkan dunia industri dengan hasil-hasil pengkaji penelitian ini. Nah, di sini tempatnya. Itu artinya keilmuan aku yang aku pertaruhkan di sini, misalnya dengan bentuk kayak gini aja, meskipun ini dunia kreativitas, tapi ada dasar-dasar yang itu ada pertanggungjawabannya aku tuh. Misalnya aku nggak serta-merta berhayal aja segala macam gitu, ngasih masukannya, ini loh datanya bang, ini loh di manuskrip, ini loh di prasasti gini, terus ini loh tentang kearifan lokalnya gitu, masyarakat adatnya gini gitu kondisinya. Itu responnya malah positif, meskipun terlepas dari kualitas dan kualitasnya ya, untuk game di Indonesia kan masih jauh dengan game luar negeri gitu, tapi ya ini adalah salah satu upaya gitu, Anantarupa Studio membuat sebuah media untuk mengangkat apa aja yang ada di masa lalu gitu, kebudayaan dan sejarahnya gitu. Hasil riset aku, hasil penelitian aku itu bisa dibaca sama si pemain game ya. Itu untuk nambah apa, kayak baca-baca jurnal atau artikel gitu-gitu. Tentang si tokoh ini tuh dari mana sih, ini ratunya apa, kerajaannya apa, terus senjatanya tuh dari mana, terus memang ada ya kuburannya di mana misalnya gitu, ada kuburannya gitu-gitu, untuk inspirasi tokohnya. Baru masih belum sempat saya buka, baru datang.
Ini masih isinya kayak begini, tapi ini naskah yang betul-betul sangat sensitif. Tuh lihat, ya kan? Udah kelihatan sekali kan, udah naskahnya udah. Nah, ini kayaknya bertempur dengan apa namanya serangga pemakan kutu buku nih. Sekali lagi ini yang dinomor-satukan jangan semata-mata kolektabilitasnya, aksi koleksinya itu yang kemudian siapa punya duit dia akan dapat. Enggak, jangan seperti itu. Harusnya berangkatnya niatnya ini untuk menjaga supaya jangan sampai lari ke luar negeri dan kemudian syukur-syukur mengkonservasinya, kemudian melakukan transkripsi, transliterasi dan translasi sehingga nanti ini kalau bisa di-share kepada seluruh khalayak luas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Inilah yang saya lakukan, Mbak. Dikumpulkan, setelah itu kami lakukan dokumentasi secara sederhana, ya kan, dipotret, di-scan segala macam. Lalu kami himpun semuanya itu supaya juga ikut dinikmati oleh seluruh masyarakat luas secara gratis, secara cuma-cuma. Maka kami kumpulkan dalam website manuskrippedia.id. Jadi saya bikin kelompok kami itu manuskrippedia.id. Artinya kan pedia itu kan gudang kumpulannya, jadi kumpulan naskah-naskah manuskrip kuno itu. Jadi silakan Anda klik di manuskrippedia.id. Di situ tergambar sudah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari transkripsi, kemudian transliterasi sampai ke translasinya. Saya tidak bermaksud untuk mengkomersilkan ini semua. Artinya tidak kemudian saya jual pada kolektor asing atau siapapun. Ini saya akan pertahankan di dalam. Jadi tolong bantulah saya justru. Kita bersama-sama membantu mempertahankan naskah ini, jangan sampai lari ke tangan-tangan orang yang tidak tepat. Jangan sampai kemudian dikomersialkan di luar. Jangan sampai lari menghiasi museum-museum dunia. Harus Indonesia harus punya dong. Hingga nanti kalau sudah kumpulnya sudah banyak, saya berpikir nanti barangkali ya mungkin saya serahkan pada pihak yang memang bisa melakukan itu. Tapi senyampang itu saya juga akan berusaha untuk merawat ini baik-baik, melakukan konservasi, kemudian mendokumentasikan, mendigitalisasikan ya melalui proses yang disebut 3T. Cuman memang mungkin gerakan ini memang harus disupport betul untuk supaya ya kita ini semakin banyak lagi lah ahli filologinya, ahli coding ya, ahli naskah kuno, ahli manuskrip itu. Sehingga ini menumbuhkan kecintaan yang luar biasa dan ada gerakan untuk konservasi untuk kitab-kitab kuno, naskah-naskah manuskrip ini makin banyak, apalagi ditopang dengan bantuan pemerintah untuk pembelian peralatannya. Yang saya dengar tuh harganya sih sebenarnya nggak mahal-mahal amat, antara 50 sampai 200-an juta. Tapi untuk teman daerah kan itu kan sesuatu yang mahal banget. Jika pada gempa waktu Johor akan negeri berkah daripadanya. Jika pada waktu asar gempa alamat negeri penyakit kepada kanak-kanaknya. Nah, untuk konteks naskah memang tentu saja ada naskah yang isinya mungkin sudah tidak relevan lagi dengan sekarang. Tetapi saya kira banyak juga yang masih relevan. Misalnya ya sebagai contoh, ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu kan sejak tahun 2019 menggandeng banyak pihak termasuk masyarakat penaskah Nusantara untuk membuat satu portal yang berisi tentang literasi kebencanaan. Bagaimana sih nenek moyang kita dulu menghadapi bencana yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari? Nah, itu kan ada banyak naskah yang berisi tentang kebencanaan itu, gitu. Jadi misalnya kejadian tsunami dengan nama yang berbeda pada masa lalu kan. Jadi saya kira meskipun mungkin tidak semua, tetapi ada banyak juga naskah yang teksnya itu isinya relevan dan masih bisa dimanfaatkan, digunakan oleh masyarakat sekarang.
setidaknya ada 3 kendala atau yang bisa menjadi rintangan untuk orang-orang sekarang untuk bisa memahami apa yang ada di dalam naskah. Yang pertama masalah aksara, karena aksara yang digunakan pada naskah kan saat ini sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua setelah mengerti aksaranya yaitu mengerti bahasanya. Jadi meskipun orang sudah bisa membaca aksara, belum tentu juga bisa memahami karena bahasanya harus dipelajari juga. Dan yang ketiga, bisa memahami makna atau isi yang ada di dalam naskah. Karena itu 3 hal ini dipelajari atau diajarkan di perguruan tinggi, khususnya di sastra daerah atau di sastra Indonesia yang ada ilmu filologi namanya. Ini adalah naskah Sanskrit. Sanskrit dari Bali, konon isinya tentang jampi-jampi atau tentang husada pengobatan lah. Bukan jampi-jampi yang sifatnya untuk kepentingan yang nggak baik itu enggak, tapi untuk husada pengobatan. Cuman naskahnya ini dari teks ini Sanskrit, termasuk nggak banyak yang bisa memahami aksara ini. Ini kegairahan ini harus dijaga betul, ya kan, supaya semakin meluas dan syukur-syukur nanti masuk ke kalangan milenial juga. Jadi mari kita tumbuhkan untuk peduli, menjaga, melestarikan, dan kemudian memanfaatkan hal-hal positif di balik naskah-naskah kuno itu untuk kemudian dinikmati manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Dalam catatan saya itu hanya sekitar 10% naskah kuno yang sudah didigitalkan. Jadi dan yang 10% itu belum semua bisa diakses. Jadi belum ada bisa diakses karena memang belum dipublikasikan dalam bentuk web gitu ya. Jadi itu tantangan besar sebenarnya buat kita, bukan hanya pemerintah tentu saja, tapi berbagai lembaga juga orang-orang yang punya kepedulian terhadap ini. Dan saya kira Perpustakaan Nasional yang harus mengawal ini ya, bahwa ini harus nih bisa 100% bisa didigitalkan. Karena bentuk digital naskah itu baru tahap pertama penyelamatan. Karena belum dibaca kan, belum dikaji, jadi PR-nya masih panjang. Itu baru 10%. Nah, saya kira PR besar itu untuk dikaji ya, dan terutama penyelamatan bentuk digital ini.